Perkenalkan, nama saya Nazila Husna Abbas, kelas X12. Di video ini, saya akan membahas materi-materi mengenai sejarah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita membahas materinya. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut para ahli, seperti J.F. Braichi. Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dituturkan, dan diperbuat oleh manusia. Kalau menurut W.H. Walsh, sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berfaedah dan penting saja bagi manusia. Catatan itu mencangkup tindakan-tindakan dan pengalaman manusia di masa lampau pada hal yang penting sehingga merupakan kisah yang berfaedah. Lalu, sejarah menurut Patrick Gardiner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Kalau menurut Roislan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu-ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan warga serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Untuk selanjutnya menjadi pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah ronde masa depan. Lalu, kalau menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu-ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Kalau menurut Ibnul Khaldun, sejarah dirumuskan sebagai catatan tentang warga umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat warga itu. Kalau menurut Muhammad Ali menulisnya dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Dia hanya mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Banyak perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita, kisah-kisah tentang perubahan kejadian atau peristiwa kenyataan di sekitar kita, dan ilmu yang bekerja menyelidiki perubahan kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Jadi, kesimpulannya sederhana, bahwa sejarah adalah suatu ilmu-ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur penting dalam sejarah. Unsur-unsur ini terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama manusia. Manusia menjadi sejarah karena keberadaannya mempengaruhi kehidupan. Manusia dalam sejarah diposisikan sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Manusia yang sebagai subjek sejarah cenderung bersifat subjektif. Yang kedua, waktu. Waktu menjadi salah satu unsur sejarah karena sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Setiap peristiwa sejarah memiliki keunikan yang selalu berbeda dari waktu ke waktu. Sejarah adalah ilmu mengenai aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktunya. Contohnya, perlawanan Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda. Berbeda dengan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Dan yang terakhir, ruang. Ruang atau tempat merupakan unsur yang penting yang harus ada dalam sejarah. Jika berbicara mengenai penjajahan, harus ditegaskan di mana penjajahan tersebut terjadi. Pengertian berpikir diakronik. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Dalam konsep berpikir diakronik, ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat vertikal. 2. Lebih menekankan pada proses durasi. 3. Cakupan kajian atau pembahasan lebih luas. 4. Mengurai pembahasan pada satu peristiwa. Dan 5. Mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain.
Dan yang terakhir, terdapat konsep perbandingan. Pengertian berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang, di mana sinkronik menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Berikut ciri-ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Yang pertama, bersifat horizontal. 2. Tidak memiliki konsep perbandingan. 3. Bersifat kronologis. 4. Mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. 5. Jangkauan lebih sempit. 6. Kajian lebih terstruktur. 7. Kajian yang sistematis. Dan yang terakhir, kajian lebih mendalam dan serius. Dan itu pembahasan materi akhir dari saya. Jika ingin lebih lengkapnya, silakan ke situs internet. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Like.